Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimar Mediana dari KM 4301. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi dari vlog yang akan saya buat, yang berjudul Quality Time with Family During Quarantine. Lokasi yang akan saya gunakan yaitu rumah saya sendiri yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur. Konsep dari vlog yang akan saya buat yaitu gambaran tentang kegiatan yang dapat dilakukan di rumah. Kegiatan yang dapat dilakukan bersama untuk quality time bersama keluarga. Contohnya seperti bermain dengan adik sehingga dapat meningkatkan hubungan kakak dan adik. Jadi saya berencana untuk mengajak adik saya yang sekarang masih berada di kelas 4 SD untuk memainkan game kesukaannya. Goals yang ingin saya dapatkan dari vlog saya yaitu memanfaatkan momen quarantine time dengan mendekatkan diri bersama keluarga, agar hubungan dalam keluarga menjadi lebih harmonis dan menyenangkan tanpa perlu keluar rumah. Saya ingin membagikan kepada teman-teman saya di sosial media manfaat dari quality time bersama keluarga itu sendiri. Nah, nilai yang ingin saya wujudkan dari vlog saya itu lebih kepada nilai kekeluargaan. Jadi saya ingin meningkatkan hubungan kekeluargaan dengan melakukan quality time. Di sini saya memang lebih memfokuskan kepada kegiatan keluarga. Target audiens yang saya tuju yaitu remaja berusia 16 hingga 20 tahun, pelajar SMA atau mahasiswa, dan remaja-remaja ini bisa berasal dari berbagai macam latar belakang ekonomi dan demografi. Karena seharusnya vlog ini akan cocok untuk segala latar belakang. Kenapa saya pilih remaja? Karena biasanya remaja di usia 16-20 tahun itu mereka cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, sehingga jarang mereka bisa dekat dengan kakak adiknya sendiri atau dengan orang tuanya. Seperti itu. Untuk informasi yang saya gunakan dalam vlog saya mengambil dari 2 artikel yang sudah saya cantumkan di sini alamatnya. Dari kedua artikel ini, yang pertama saya mengambil informasi tentang manfaat quality time bersama keluarga, dan yang kedua saya mengambil informasi tentang self quarantine itu sendiri, fungsinya buat apa, seperti itu. Untuk keywords atau quotes yang ingin saya sampaikan kepada audiens saya yaitu untuk mengajak mereka, ayo kita manfaatkan waktu di rumah untuk quality time bersama keluarga. Tantangan saya selama pembuatan vlog ini sendiri adalah karena lokasinya di rumah, saya harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan latar-latar yang ada. Saya harus memilih dengan baik mana bagian-bagian dari rumah yang bisa diekspos untuk di sosial media. Selain itu, di rumah juga memiliki pencahayaan yang terbatas, sehingga saya harus memaksimalkan pencahayaan yang memang sudah tersedia. Pencahayaan di rumah tentunya akan berbeda dengan apabila kita berada di luar ruangan atau berada di studio. Jadi kalau di dalam rumah kita bisa menggunakan lampu yang ada atau kita bisa menambahkan lampu tambahan seperti lampu belajar yang kita gunakan sebagai lighting tambahan. Nah, selain itu juga ada aplikasi editing video karena biasanya saya menggunakan laptop yang untuk saya kuliah, tapi karena waktu itu saya balik ke Jakarta nggak dalam waktu yang pas, jadi saya nggak tahu kalau bakal tinggal lama di Jakarta. Jadi laptopnya saya tinggal di Bandung, maka dari itu saya menggunakan aplikasi editing video yang tersedia dan berbeda dari yang biasa saya gunakan. Selain itu juga karena saya berjauhan dari teman-teman kuliah saya, pastinya susah buat bertanya ke mereka tentang video yang mereka buat seperti apa. Biasanya kan saya bisa berkonsultasi dengan teman-teman saya, tapi karena sekarang kita tinggalnya berjauhan, kadang untuk berkonsultasi dengan mereka itu pasti ada hambatan-hambatannya, jadi suka miskomunikasi. Nah, untuk skrip yang akan saya gunakan dalam vlog saya sudah menyediakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada pembuka,
ada isi dan ada penutup. Di bagian pembuka ini yang pasti ada ciri khasnya sendiri kan. Contohnya seperti di sini saya mengucapkan, halo teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube aku. Udah lama ya nggak bikin video gitu. Jadi pertama itu ada sapaan kepada audiens terlebih dahulu. Saya juga mengembangkan komunikasinya itu secara bertahap. Pertama saya perkenalan, saya juga melanjutkan dengan menanyakan, udah ngapain aja sih selama quarantine gitu. Baru dari situ saya mengembangkan ke bagian kedua atau bagian isi. Saya mulai menjelaskan manfaat dari quarantine itu sendiri apa, dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin itu apa aja gitu kan. Dari kegiatan-kegiatan itu lebih mengerucut lagi, kita bisa melakukan quality time bersama keluarga. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk quality time itu adalah dengan mengajak anggota keluarga lain melakukan aktivitas secara bersama. Dan pada isi ini juga, karena saya mengajak adik saya akan bertanya juga kepada adik saya, tanggapan dia selama quarantine ini seperti apa. Entah dia bosan atau dia senang karena banyak anggota keluarganya dia yang lain yang juga tinggal di rumah gitu. Untuk bagian penutup, saya menyampaikan manfaat dari quality time itu apa sebagai konklusi, dan saya juga menyampaikan salam penutup. Selain itu, saya meminta kepada audiens saya, apabila mereka menyukai video saya, tolong di like dan di subscribe YouTube saya. Dan saya juga menanyakan kepada mereka saran mereka kepada saya untuk video-video selanjutnya yang mungkin akan saya buat. Visual konsep yang saya gunakan dalam pembuatan video saya membagi video saya ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada pembuka, isi, dan penutup, dengan isi acara yang masing-masing yang berbeda-beda. Dan untuk editingnya, saya akan mengedit dengan konsep yang santai dan cheerful, contohnya kayak menggunakan musik-musik yang santai. Jadi suasananya juga lebih menyenangkan untuk bermain bersama keluarga. Sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.